salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Wardana, selaku guru bimbingan dan konseling di SMKN 10 Surabaya. Dimana pada karya inovasi kali ini saya akan memberi karya dengan nama kotak masalah berbasis aplikasi Mindstream. Dimana kotak masalah itu biasanya di setiap sekolah itu selalu ada, dimana kotak tersebut untuk mereka para siswa-siswi yang mungkin takut untuk bicara secara langsung dan sebagainya. Jadi mereka tinggal menuliskan saja untuk kemudian dimasukkan ke kotak masalah. Tetapi karena adanya pembelajaran daring sehingga siswa tidak dapat bersekolah secara langsung di sekolah atau secara luring, sehingga kotak masalah yang biasanya ada di sekolahan tentu tidak bisa berjalan secara optimal. Jadi oleh karena itulah saya memberikan karya inovatif, yaitu kotak masalah berbasis aplikasi Mindstream, di mana kotak masalah ini akan dibentuk menjadi digital atau online. Aplikasi Mindstream sendiri merupakan aplikasi yang sering atau yang sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat, yang dimana masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah dan juga tidak ribet. Jadi dimana nantinya para siswa-siswi ini tidak kebingungan lagi memanfaatkan kotak masalah berbasis aplikasi Mindstream ini, karena mereka sudah terbiasa terhadap aplikasi-aplikasi tersebut. Apa itu problem box atau kotak masalah atau e-probox? Itu kotak masalah sendiri merupakan kotak yang disediakan dalam menampung berbagai pertanyaan, persoalan atau masalah yang dihadapi oleh anak-anak, guru atau anggota lain di dalam sekolah. Di mereka yang merasa punya masalah baik pribadi, sosial, belajar maupun karir, bisa dengan bebas tanpa dipengaruhi siapapun menulis dalam selembar kertas yang kemudian dimasukkan dalam kotak masalah tersebut. Jadi ada juga yang mengatakan kotak masalah merupakan instrumen atau media bimbingan konseling yang berfungsi sebagai sarana konseling untuk menyampaikan masalah atau pertanyaan secara tidak langsung. Itu artian atau definisi kotak masalah secara umum. Tetapi ketika hari ini pembelajaran sedang daring, tentu saja kotak masalah tersebut tidak bisa dilaksanakan secara luring, sehingga kotak masalah pun juga harus perlu ada inisiatif juga dijadikan online. Jadi e-probox sendiri merupakan alternatif kotak masalah yang dapat tetap ada walaupun pada masa pembelajaran daring, di mana problem box selalu menjadi kotak favorit para siswa untuk dapat bercerita tanpa harus bertemu secara tatap muka. Jadi pada e-probox sendiri saya menggunakan dua aplikasi, yaitu yang pertama Google Form dan juga yang kedua adalah Skrito. Di Google Form tentu saja kita semua sudah mengetahui dan juga sudah tidak asing lagi dengan Google Form. Jadi Google Form sendiri merupakan salah satu bagian dari fitur Google yang dapat diakses melalui browser secara gratis. Fitur ini dapat mengumpulkan informasi dari banyak responden untuk berbagai kebutuhan. Jadi informasi yang masuk ke Google Form dapat disimpan di spreadsheet secara otomatis. Selain juga menyimpan data pada spreadsheet, juga dapat diedit sebelum diolah lebih lanjut. Jadi apa keuntungan menggunakan Google Form sebagai problem box? Jadi yang pertama karena mudah, yang kedua karena ringkas, yang ketiga karena rahasia dapat terjaga, yang keempat yaitu efektif. Kenapa mudah? Karena pengisian dari Google Form sendiri sangat mudah, seperti halnya kita menulis berbentuk formulir. Jadi dan juga di dalam aplikasi ini ketika kita pun salah menulis, kita masih dapat merevisinya. Yang kedua yaitu ringkas, karena bagi konselor pun nantinya data-data mereka dapat kita administrasi dengan baik karena sudah tersambung langsung dengan spreadsheet. Yang ketiga yaitu rahasia pasti terjaga, karena yang dapat mengakses Google Form dan juga membuka data-data tersebut adalah orang yang membuat akun tersebut, atau dalam kata lain yaitu guru BK-nya sendiri. Yang keempat efektif, karena dalam masa-masa pandemi seperti ini menggunakan Google Form sebagai kotak masalah online, karena
komunikasi walaupun online itu dapat tetap bisa berjalan secara langsung. Bagaimana alur menggunakan Google Form sebagai media atau sebagai kotak masalah? Jadi yang pertama, siswa dapat mendapatkan link tersebut dengan membuka Instagram BK SMKN 10 Surabaya, di mana nantinya di Instagram tersebut kami memberikan link tentang kotak masalah tersebut. Jadi yang kedua, ketika mereka sudah membuka, mereka dapat mengisikan nama, kelas, kemudian mereka menuliskan cerita mereka ataupun permasalahan-permasalahan yang sedang mereka alami. Terus dari situ konselor atau guru BK akan membentuk yang namanya waiting list, di mana setelah siswa menceritakan permasalahan tersebut, guru BK akan memfollow up dengan menghubungi mereka secara pribadi untuk proses konseling. Nah, selanjutnya baru berjalanlah proses cyber counseling. Jadi di mana konseling dilaksanakan dengan menggunakan media sosial pribadi seperti WhatsApp, telepon, Telegram maupun sosial media yang lain tergantung kesepakatan antara guru BK dengan siswa tersebut. Kemudian bagaimana dengan mereka yang tidak ingin terlihat identitasnya, karena memang biasanya kotak masalah itu tidak semuanya menyantumkan identitas. Ada yang ingin bercerita saja tanpa harus guru atau guru BK itu mengetahui siapa orangnya, ataupun orang yang punya permasalahan tertentu sehingga mungkin merasa kurang percaya diri terhadap masalah ketika orang lain tahu, jadi mereka tidak ingin menyantumkan identitasnya. Jadi bagaimana dengan mereka yang tidak ingin terlihat identitasnya? Itulah kemudian menggunakan aplikasi Skrito. Jadi kotak masalah online ini menggunakan dua aplikasi mainstream. Yang pertama yaitu adalah Google Form, yang kedua menggunakan aplikasi Skrito. Kenapa menggunakan aplikasi Skrito? Karena Skrito sendiri merupakan suatu website di mana seseorang dapat menuliskan sesuatu dengan bebas tanpa perlu diketahui identitasnya, atau dalam kata lain menjadi seorang anonymous. Jadi dengan Skrito, siswa menceritakan permasalahan mereka dan guru BK dapat memberikan tanggapan secara langsung dalam chat yang telah dikirimkan oleh siswa. Jadi di dalam aplikasi Skrito itu kita selaku guru BK dapat berkomunikasi dengan para pengirim atau para siswa yang mungkin sedang menghadapi permasalahan tanpa kita tahu identitas mereka, atau tanpa mereka pun memberikan nama ataupun identitas mereka. Kemudian ini saya berikan contoh bagaimana penggunaan Google Form dan juga Skrito sebagai kotak masalah online. Yang pertama yaitu kita membuat Google Form di dalam Gmail, yaitu pada drive yang ada di Gmail, kemudian kita membuat yang namanya Google Formulir. Nah, ketika sudah, kemudian muncul form tersebut, yaitu layanan konseling. Saya beri nama layanan konseling. Jadi di sini mereka dapat menuliskan nama, kemudian kelas maupun jurusan, kemudian tentang apa sih yang ingin kamu ceritakan, karena ini tentang 4 bidang konseling, yaitu ada pribadi, sosial, karir, dan juga belajar. Ya, kemudian yaitu mereka dapat menceritakan secara singkat di bawah ini apa sih yang mereka sedang alami atau apa sih permasalahan mereka. Kemudian di situ pun juga ada bagaimana kami atau saya sebagai guru BK dapat menghubungi mereka. Jadi mereka di sini pun dapat mencantumkan nomor WA mereka agar kami nantinya dapat memberikan follow up kepada mereka. Ya, ketika mereka sudah mengisi form ini, hal tersebut atau isian dari mereka akan masuk ke bagian respon, di mana kita dapat melihat tanggapan atau apa yang telah mereka isikan, baik itu dari nama, jurusan, kemudian masalahnya apa, seperti apa, kemudian berapa nomornya, dan lain sebagainya. Jadi di sini seperti yang saya katakan di awal bahwa proses administrasinya ketika menggunakan Google Form sangat mudah karena bisa langsung di-download dengan spreadsheet, yaitu di pojok kanan atas dengan titik 3 ini kita dapat mendownload tanggapan yang kemudian ketika kita download itu akan berbentuk zip. Jadi di dalam zip sendiri kita dapat buka,
Excel ataupun spreadsheet dari form yang telah kita buat tadi. Jadi dimana di dalam Excel tersebut sudah berisi semuanya tentang jawaban-jawaban mereka atau apa yang mereka isikan di dalam Google Form. Yang selanjutnya yaitu adalah menggunakan Skrito. Di dalam Skrito sendiri kita tinggal membuka yang namanya skrito.site. Dimana di skrito.site sendiri kita di dalam registrasi tinggal menuliskan saja apa yang menjadi nama kita, misal tadi cyber counseling. Nah, di menggunakan aplikasi Skrito ini ada perlink itu berbeda. Jadi ketika nantinya Skrito ID ini atau link tersebut dapat dikopas atau dikopi untuk kemudian kita juga cantumkan di Instagram seperti halnya mencantumkan link dari Google Form. Jadi ketika mereka ingin menjadi seorang anonimus atau bercerita tanpa ingin diketahui identitasnya, silakan mengeklik link Skrito yang telah di-share. Yang kedua, ketika mereka ingin berkonsultasi jangka panjang agar kemudian nantinya saling tahu agar membentuk satu hubungan yang komunikatif dalam jangka panjang, mereka dapat menggunakan atau mengeklik Google Form. Jadi di dalam Skrito sendiri mereka dapat menulis pesan secara rahasia atau mereka menulis pesan secara bebas tanpa mereka mencantumkan identitas, baik itu nama atau apapun itu. Dimana ketika mereka menulis pesan itu akan muncul apa yang mereka tuliskan untuk kemudian kita sebagai guru BK dapat memberikan komen terhadap apa yang telah mereka sampaikan sebagai tanggapan untuk proses-proses konseling atau cyber konseling menggunakan Skrito ini. Jadi komunikasi antara guru dan juga siswa atau konseling itu dapat berjalan terus walaupun guru BK tidak mengetahui identitas siswa tersebut seperti apa, tetapi kita dapat mengerti permasalahan yang sedang terjadi atau yang sedang mereka alami seperti apa, kita dapat mengetahuinya. Jadi itulah dua aplikasi mainstream yang saya kemas untuk sebagai kotak masalah online atau e-probox seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi mungkin itu adalah karya inovasi saya pada masa pandemi, pembelajaran daring atau dalam pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Semoga bermanfaat dan dapat terus berkarya untuk nusa dan bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.